Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, para pecinta channel YouTube Majelis Rodotul Istighfar yang dimuliakan Allah. Kembali kita di dalam kajian Sirah Nabawiyah, yaitu menceritakan tentang sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, yang alhamdulillah pada kesempatan video kali ini, episode kali ini, saya akan sedikit menceritakan, yaitu bagaimana pendidikan Nabi Muhammad, bagaimana pengajaran Nabi Muhammad setelah wafat ibundanya Sayyidah Aminah, yaitu qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib, adalah yang mengasuh, yang mendidik, yang merawat baginda Nabi Muhammad SAW setelah wafat ibundanya Sayyidatuna Aminah adalah kakeknya yang tercinta, yaitu Abdul Muttalib. Beliau mengasuh Nabi Muhammad, beliau menjaga Nabi Muhammad kurang lebih yaitu selama 2 tahun setelah wafat ibundanya, pada usia beliau yaitu 6 tahun. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Adapun kakeknya ini Abdul Muttalib sangat-sangat mencintai Nabi Muhammad lebih dari beliau mencintai anak-anaknya, ya, sebagaimana memang kebiasaan atau memang hukum yang berlaku pada masyarakat Arab ketika itu. Jika seorang anak wafat ayahnya, maka diasuh atau dididik oleh ibundanya. Lalu ketika ibundanya wafat, maka yang berhak untuk mendidiknya adalah, jika kakeknya masih ada, maka diambil oleh kakeknya. Tapi jika kakeknya telah tiada, maka diasuh atau dididik oleh pamannya. Ini menjadi dasar pun di negara kita, ya, di masyarakat kita seperti itu. Jadi Abdul Muttalib mendidik baginda Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 2 tahun. Ya. Bahkan dikisahkan ketika itu di sekitar Ka'bah ada firash, ada tempat duduk, atau bisa dikatakan ada singgahsananya Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib ini merupakan seorang sadah, pemimpin daripada Bani Quraisy, ya, seorang pemimpin. Beliau mempunyai firash, mempunyai tempat duduk yang dikhususkan untuk beliau. Anak-anaknya tidak ada satupun yang berani untuk duduk di singgasana beliau. Namun ketika itu Nabi Muhammad, ya, sedang bermain dan duduk di atas singgasana beliau. Lalu ada paman beliau yang ingin mengambil beliau dan ingin memindahkan ketika beliau duduk di singgasananya Abdul Muttalib. Lalu beliau mengatakan, Da'u, kata Abdul Muttalib, Da'u ibni, biarin, ya, biarkan dia, anakku. Ya, jadi kasih sayang Abdul Muttalib kepada baginda Nabi Muhammad SAW melebihi, ya, kecintaan, kasih sayang yang ia berikan kepada anak-anaknya. Cucu, ya, dari seorang anak yang paling beliau cintai, yaitu ayahandanya Nabi Muhammad, Abdullah. Fa wallahi, kata Abdul Muttalib, fa wallahi inna lahu la sya'nan. Demi Allah, sesungguhnya aku melihat pada dia, yaitu ada keutamaan, bahwasanya aku melihat dia nanti akan menjadi seorang pemimpin. Hal ini pula telah digambarkan oleh seseorang yang bernama Saif
ibn Ziyazan. Ya, Saif bin Ziyazan ini seorang Yahudi, ya, ahli kitab. Ya, beliau menceritakan dan memberitakan kepada Abdul Muttalib bahwasanya Nabi Muhammad, ya, bahwasanya Muhammad cucunya bukan orang biasa, bukan seorang anak kecil seperti anak kecil yang lainnya, seperti itu. Digambarkan bagaimana beliau Nabi Muhammad memiliki khatamun nubuwah, yaitu memiliki tanda kenabian, ya, baina katifai, di antara yaitu ada tanda-tanda kenabian di antara punggung, ya, di antara kedua punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Abdul Muttalib mendidik dan mentarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Abdul Muttalib yaitu pada tahun 578 Masehi, dan ketika itu Nabi Muhammad berumur 8 tahun, ya. Jadi 6 tahun beliau ditinggalkan oleh ibundanya, lalu diasuh dan dirawat oleh kakendanya, yaitu Abdul Muttalib, seorang pembesar Quraisy, selama 2 tahun. Dan menginjak usianya 8 tahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kakeknya yang sangat begitu mencintainya dan menjaganya pada usia beliau 8 tahun. Lalu setelah itu beliau dirawat dan dididik oleh pamannya tercinta, yakni Abu Thalib. Namun Abu Thalib adalah seorang yang fakir ketika itu, ya. Sebelum beliau mentarbiyah, sebelum beliau merawat baginda Nabi Muhammad, beliau adalah seorang yang fakir. Dikatakan, ya, wa kana kariman, dan adalah Abu Thalib adalah orang yang sangat dermawan dan sangat baik. Lakinnahu kana fakiran katsirul aulad, ya, akan tetapi beliau orang yang fakir dan banyak anaknya. Abu Thalib, ya, kita kenal ada, yaitu yang menjadi sahabat Nabi sekaligus menjadi menantu adalah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Lalu ada Ja'far bin Abi Thalib, dan ada Thalib bin Abi Thalib. Banyak daripada anak-anak beliau, anak dari Abi Thalib. Wa kana yar'a minhu sallallahu alaihi wasallam, ya, al-khair wal barakah. Tapi ketika beliau Abu Thalib, ya, paman Nabi Muhammad, ayahanda daripada Sayyidina Ali, ya, setelah mendidik, mentarbiyah baginda Nabi Muhammad, mengasuh baginda Nabi Muhammad, beliau mendapatkan kebaikan dan mendapatkan keberkahan, ya, di dalam kehidupannya. Wa yuhibbuhu hubban syadidan, dan beliau Abu Thalib sangat mencintai Nabi Muhammad, ya, syadidan, cinta yang amat besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidaklah, ya, Abu Thalib ini tidur, ya, illa kecuali Nabi Muhammad berada di sampingnya, berada di sisinya. Dan nanti juga, ya, ada kisahnya bagaimana nanti Abu Thalib, ya, melindungi daripada dakwah Nabi setelah nubuwah beliau, bagaimana nanti Abu Thalib, ya, membawa Nabi Muhammad, mendidik Nabi Muhammad untuk berdagang, ya, ke negeri Syam. Nanti akan kita lanjutkan ceritanya di episode selanjutnya. Jadi setelah, ya, beliau Abu Thalib mendidik Nabi Muhammad yang tadinya beliau adalah seorang yang fakir, ya, dengan keberkahan, ya, baginda Nabi Muhammad,
beliau mendidik Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan kepada Abu Thalib, ya, pamanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau pun diberikan wasiat daripada Abdul Muttalib, ya, dari ayahnya atau kakek Nabi Muhammad, yaitu ila Abi Thalib, kepada Abi Thalib, ya, untuk menjaga sumur Zamzam, ya, wa ila ibnahu Az-Zubair bil hukumati wa amrul Ka'bah, ya. Jadi sumur Zamzam, ya, kita bercerita tentang Zamzam. Dulu memang sumur Zamzam sempat tertutup, ya, sempat menghilang, lalu diketemui oleh kakek Nabi Muhammad, Abdul Muttalib. Maka setelah sebelum wafat Abdul Muttalib, beliau berwasiat kepada Abu Thalib untuk menjaga daripada sumur Zamzam ini dan menjaga Ka'bah, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Selanjutnya ikuti terus kajian Sirah Nabawiyah ini, semakin seru cerita kita. Yang akan kita lanjutkan bagaimana pendidikan Nabi Muhammad di tangan pamannya, yaitu Abu Thalib atau ayahanda daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baiklah, terima kasih. Sekian.